Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2 neraca pembayaran internasional. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Yoga Pratama Putra, NIM 1903102029. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitria Trisnawati, NIM 1903102030. Perkenalkan, nama saya Teddy Nugroho, NIM 1903102034. Pembayaran internasional. Devisa adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat convertible. Kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri. Sumber devisa ada 6, yaitu 1. Kegiatan ekspor. Salah satu sumber devisa adalah dari kegiatan ekspor antar negara. Semakin banyak ekspor barang atau jasa dilakukan, maka akan semakin besar pemasukan devisa bagi negara. Yang kedua, perdagangan jasa. Negara yang tidak kaya akan sumber daya alam biasanya mengandalkan perdagangan jasa untuk sumber devisa negaranya. Yang ketiga, kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata berasal dari kunjungan turis mancanegara maupun domestik. Kemudian yang keempat, pinjaman atau bantuan luar negeri. Sumber devisa ini biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang, sebab negara berkembang biasanya bergantung pada bantuan dari luar negeri dalam perekonomiannya. Kemudian yang kelima, hibah atau hadiah dari luar negeri. Sumber devisa ini sifatnya tidak mengikat karena hibah atau hadiah dari dalam atau luar negeri tidak berlangsung berkali-kali. Kemudian yang terakhir, 6. Warga negara yang bekerja di luar negeri. Tenaga bekerja ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penghasilan devisa melalui uang yang ditransfer dari asal negara dia bekerja. Fungsi devisa. 1. Sebagai alat pembayaran antar negara. 2. Sebagai cadangan moneter negara. 3. Sebagai satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional. 4. Sebagai alat penimbun kekayaan. Dan kelima, sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Faktor perubahan kurs. Ada 6 faktor perubahan kurs, yaitu 1. Perbedaan angka inflasi. Secara umum, sebuah negara dengan tingkat inflasi yang konsisten lebih rendah menunjukkan peningkatan nilai mata uang, sebagaimana daya beli relatif meningkat terhadap mata uang lainnya. 2. Perbedaan pada suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi menawarkan keuntungan lebih tinggi. Kreditur atau pemberi pinjaman relatif lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. 3. Defisit akun berjalan. Defisit transaksi berjalan menunjukkan negara ini menghabiskan lebih banyak dana pada perdagangan luar negeri daripada pendapatannya, dan karena itu harus meminjam modal dari sumber-sumber asing untuk menutupi defisit. 4. Utang publik. Utang publik adalah sebuah utang besar mendorong inflasi, dan jika inflasi tinggi, utang tak akan dibayar seketika, dengan akhirnya terbayar dengan dolar nyata lebih murah di masa depan. 5. Ketentuan perdagangan. Jika harga ekspor suatu negara meningkat dengan tingkat yang lebih besar daripada impornya, ketentuan perdagangan baik dan menguntungkan. 6. Stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Sebuah negara dengan situasi positif seperti itu akan menarik dana investasi daripada negara-negara lain yang dianggap memiliki resiko politik dan ekonomi. Sistem kurs valuta asing. Ada 4 sistem, yaitu 1. Kurs tetap atau fixed exchange rate. Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. 2. Kurs mengembang atau floating exchange rate.
Sistem kurs bebas atau mengembang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. 3. Kurs stabil atau floating exchange rate. Sistem kurs stabil adalah suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah pada pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Dan yang keempat, kurs multiplier adalah kurs devisa yang ditetapkan secara berbeda-beda untuk berbagai transaksi, antara lain untuk kegiatan impor, ekspor, dan wisata. Sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional merupakan seperangkat kebijakan, instansi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Cara pembayaran internasional ada 5. Yang pertama, cash in advance, yaitu pembayaran di muka dilakukan dengan transaksi pembayaran terlebih dulu sebelum barang dikirim oleh penjual atau eksportir. Yang kedua, open akun adalah metode pembayaran ini merupakan kebalikan dari pembayaran di muka. Artinya, barang pembayaran dilakukan usai menerima barang tersebut. Yang ketiga, letter of credit atau LC adalah metode ini merupakan jaminan bank atas nama importir bahwa pembayaran akan dilakukan ke eksportir apabila semua syarat terpenuhi. Yang keempat, documentary collection atau DC. Metode pembayaran ini mengharuskan eksportir menyerahkan dokumen terkait pengiriman barang ke bank eksportir untuk diteruskan ke bank importir untuk melakukan perintah bayar. Dan yang kelima yaitu consignment adalah metode ini mengharuskan eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu dan pembayaran akan dilakukan oleh importir jika dan hanya barang terjual. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan atau dokumen sistematis yang mengiktisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk atau residen suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu atau 1 tahun. Komponen neraca pembayaran ada 3. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat yaitu neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Dan yang terakhir yaitu kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat oleh teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.